Jadi begini, pertanyaannya adalah Paula melakukan laporan ke KY dan Komnas Perempuan. Kalau menurut hemat saya, ya sah-sah aja. Kalau mau melakukan pengaduan, jadi pengaduan kepada KY dan Komnas Perempuan. Nah, cuman sekarang kita lebih bagus tertarik dulu akar masalahnya di mana kan? Ini kan akar masalahnya kalau tidak salah, ya, karena saya bukan kuasa hukumnya dan saya tidak tahu secara detail ya terkait perkara permasalahan ini. Ini sebenarnya akar masalahnya kan permasalahan rumah tangga antara Baim dan Paula. Ada ketidakcocokan. Selanjutnya mereka membuat permohonan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, ini sebenarnya perkara yang biasa saja. Perkara perceraian. Perkara perceraian itu di Indonesia itu bisa paling banyak perkara di pengadilan. Jadi perkara perceraian itu bisa banyak, bahkan ribuan kali setiap harinya, ya, diacarakan di pengadilan. Ya, jadi perkaranya biasa saja. Nah, perkara ini bisa jadi luar biasa dikarenakan ini para pihaknya, baik pemohon dan termohonnya, adalah artis, ya, orang terkenal, orang yang punya nama, sehingga akhirnya jadi viral. Yang kedua, munculnya permasalahan adalah setelah adanya putusan, dan putusan itu adalah kabul. Nah, setelah putusan kabul, ternyata ada oknum dari Humas Pengadilan Agama yang memberikan informasi terkait dari putusan tersebut. Nah, informasi ini adalah intinya yang pertama adalah putusan sudah kabul, ya. Putusan tersebut, ya kan, berarti permohonannya dikabulkan. Nah, yang kedua, diduga pertimbangan hakim dalam memutus perceraian ini kan ada pertimbangannya. Nah, pertimbangan inilah kemungkinan diduga dibicarakan juga oleh oknum tersebut. Seharusnya kan tidak boleh ya. Tidak boleh dibicarakan. Kenapa? Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ini kan perkara perceraian itu adalah perkara yang sidangnya pun tertutup. Karena di dalam ini perkaranya pasti semuanya adalah aib. Makanya sidang tertutup. Nah, karena tertutup, seharusnya pertimbangan ini tidak dibicarakan di media massa. Karena ini bukan konsumsi publik. Tidak boleh disebutkan di situ oleh oknum tersebut pertimbangannya. Nah, kemungkinan diduga dibacakan beberapa pertimbangannya. Kenapa perceraian itu dikabulkan? Nah, muncullah pertimbangan tersebut, ya kan, yang kalau tidak salah dibilanglah istri durhaka, ya kan? Ini kan nggak boleh. Kok dia tidak punya kompetensi untuk bicara tersebut? Masa dibicara perceraian diakibatkan karena istrinya durhaka? Itu kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Bahasa durhaka itu kan bukan bahasa hukum. Seharusnya tidak layak, tidak etis dibicarakan karena ini sidang tertutup. Nah, kemungkinan oknum ini terpancing oleh media sehingga membicarakan pertimbangan hakim tersebut. Nah, selanjutnya diduga katanya ada perzinahan atau perselingkuhan. Itu pun juga tidak boleh. Itu tidak boleh dibicarakan oleh oknum humas tersebut. Nah, karena dibicarakan oleh oknum tersebut, entah apapun alasannya, akhirnya jadi viral. Nah, karena viral, siapa yang dirugikan? Nah, sudah pasti yang dikalahkan. Siapa yang dikalahkan itu? Adalah Paula. Kan kasihan kan? Akhirnya, apa yang terviral tersebut, semua terpublish, sehingga nama baik dari Paula ini jadi jelek. Divonislah oleh media massa atau divonislah oleh netizen bahwa ini istri durhaka. Loh, gimana sih? Itu tidak boleh loh. Apalagi putusan ini belum inkrah. Putusan ini itu masih banding. Maka asas praduga tak bersalah harus tetap melekat sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, Paula setelah ada putusan kabul, apa upaya selanjutnya? Kalau dia tidak terima, banding ke pengadilan tinggi. Kan ada jalurnya.
Ada jalur hukumnya, banding ke pengadilan tinggi. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Itu sudah bagus. Silakan banding aja ke pengadilan tinggi kalau tidak terima. Nah nanti kalau dari pengadilan tinggi itu memang tidak terima lagi, ada lagi jalurnya, jalannya adalah kasasi. Kalau ada no hukum lagi bisa PK. Ini masih panjang ini. Dan ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau belum ada putusan berkekuatan tetap, hubungan mereka tetap masih suami istri yang sah. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, kembali tadi pertanyaannya, ini permasalahan muncul ada oknum humas yang membacakan salah satu atau salah dua dari pertimbangan hakim, ya kan? Sehingga merusak nama baik daripada Paula. Nah, kalau emang Paula itu merasa dirugikan, ada upayanya. Apa upayanya itu? Buat pengaduan. Pengaduannya kemana? Ya, pengaduan kalau menurut saya yang paling bagus adalah ke Bawas Mahkamah Agung. Kenapa ke Bawas Mahkamah Agung? Agar segera dilakukan pemeriksaan, selanjutnya disimpulkan, diputuskan, dan selanjutnya bisa diberikan sanksi kepada oknum tersebut apabila bersalah. Kalau menurut hemat saya, apakah ada dugaan pelanggaran kode etik? Ada. Karena ini sidang perceraian, tidak boleh namanya pertimbangan hakim dibuka atau diumbar, itu nggak boleh. Ini hanya untuk konsumsi para pihak, penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya. Lainnya tidak boleh. Jadi ada, apakah ada dugaan? Ada. Nah nanti Bawas ya melakukan tindakan. Kalau itu ditemukan ada kesalahan, maka akan ditindak. Tapi yang lebih penting lagi, menurut hemat saya, kepada Mahkamah Agung, segera melakukan klarifikasi. Kenapa? Kasihan ini Paula. Sekarang dihujat oleh netizen. Istri durhaka. Kasihan. Sedangkan ini kan belum berkekuatan tetap. Belum pasti. Masih asas praduga tak bersalah. Tapi sudah dihujat oleh netizen dulu. Karena putusan hujatan netizen lebih kejam daripada putusan pengadilan yang sebenarnya. Ya kan? Kasihan. Ya, Paula itu punya kehidupan. Paula itu punya masa depan. Paula itu punya keluarga. Paula itu punya teman. Paula itu punya anak. Hati-hati. Kasihan ini. Korbannya tidak hanya Paula saja. Korbannya adalah keluarga, teman dekatnya, sahabatnya. Semua sampai ke anak-anaknya. Masa nanti anaknya dihujat. Ibu lu itu ibu yang durhaka, istri durhaka. Ini nggak boleh kan? Kasihan kan? Nah, maka daripada itu, seharusnya Mahkamah Agung melakukan klarifikasi. Agar ini diluruskan. Ya, itu saran saya. Nah, kalau apakah melakukan laporan ke KY, ya boleh-boleh saja. Tapi KY itu nanti sifatnya adalah melakukan pemeriksaan, dan selanjutnya ada nanti ditemukan pelanggaran, nanti akan dikeluarkan produknya, terakhirnya adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini baru dibawa ke Mahkamah Agung. Ya, sifatnya rekomendasi dibawa ke Mahkamah Agung. Ya, boleh-boleh aja untuk bawa rekomendasi boleh aja, cuma kalau saya lebih suka langsung ke Bawas, ya. Jadi KY boleh-boleh saja. Tapi sifatnya adalah rekomendasi, bukan tindakan tegas, ya. Nah, terus yang kedua, Komnas Perempuan. Boleh-boleh saja. Silakan aja minta perlindungan kepada Komnas Perempuan terkait pelindungan hukum karena ada zolim ini kan ya, sebagai perempuan ya kan, terus zolim sehingga nama baiknya tercemar dan lain-lain. Nah, minta perlindungan hukum sah-sah aja. Tapi sifatnya nanti adalah rekomendasi. Nah, dari situ nanti ada rekomendasi. Dari rekomendasi ditemukan ada tidak pidananya, baru rekomendasi dibawa ke kepolisian, untuk dibuat laporan di kepolisian, ya. Itu jadi sifatnya rekomendasi. Boleh-boleh saja, sah aja. Apalagi ada pernyataan Paula penyakit ini yang membuat Paula akhirnya melaporkan ke Komnas Perempuan, dan ada yang juga bilang nanti Komnas Perempuan jangan intervensi persidangan nanti saat sudah benar. Gimana? Gini. Ini bicara HIV. Aduh. Jadi begini ya. Kita pahamin dulu nih, ini HIV itu satu penyakit yang sebetulnya gini ya, ini kan pemahaman tentang penyakit HIV ini kan tidak semua orang tahu ya. Tapi kalau tidak salah, masyarakat kita itu paham HIV itu pertama, ini penyakit yang mematikan, penyakit yang sangat menjijikan, dan penyakit yang disebabkan oleh seks bebas. Ya. Dan ini
kayak apa ya, penyakit yang sangat menjijikan sekali lah. Ini nggak bagus loh, nggak bagus. Nah, kalau ini sekarang dituduhkan semua kepada Paula, saya tanyakan, siapa yang menuduh ini? Ini berita ini siapa yang menyiarkan? Siapa ini? Pasti ini yang menyiarkan ada itikat tidak baik. Ada itikat tidak baik. Merusak ya harkat dan martabat. Ini lebih kejam dari tadi yang berita yang pertama tadi tentang istri durhaka. Jadi kalau istri durhaka sudah sakit, tapi kalau HIV akan lebih sakit lagi, akan lebih hancur lagi. Nah, ini orang yang menyebarkan pasti kami duga, saya duga punya itikat tidak baik. Ini nggak boleh loh. HIV ini keluar dari mana? Ya, siapa yang menyebarkan? Cari tahu itu dan segera laporkan di kepolisian. Kalau itu tersebarnya lewat media massa, ya Undang-Undang ITE 27 ayat 3 junto 45, ya kan? Silakan laporkan ke Krimsus, ya kan? Agar segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga bisa membereskan nama baik. Iya, hati-hati loh, kasihan banget loh. Itu HIV itu kejam sekali menurut saya. Kenapa? Orang jadi takut untuk berkawan, bersahabat. Karena berpikirnya itu, wah ini orang seks bebas. Padahal HIV itu belum tentu dari seks bebas loh. HIV itu bisa terinfeksi dikarenakan transfusi darah. Bisa. Nah, kita kan belum tahu apakah betul HIV atau tidak. Kalau betul, didapatkan dari mana? Belum tentu dari seks bebas. Dan belum tentu juga HIV juga. Nah, mana ada putusan yang menyatakan beliau ini HIV? Kalau ada pun tidak boleh disebarkan. Kalau ada yang menyebarkan, berarti ada itikat tidak baik, ada perbuatan melawan hukum. Maka laporkan saja. Ya, ini sangat sangat kejam ini. Sangat kejam sekali. Kasihan loh. Ini bukan hanya Paula saja. Kalau ini menimpa kepada semua perempuan, ini sangat menyakitkan. Dan ini rusaknya bukan nama yang bersangkutan aja, tapi keluarganya loh. Rentetan keluarga, saudaranya, adiknya, kakaknya, dan bahkan teman-temannya, dan bahkan sampai ke anak-anaknya. Apakah itu tidak dipikirkan terlebih dahulu ya? Pada saat itu disebarkan, pada saat itu ditiupkan, gimana perasaanmu gitu? Ya seharusnya janganlah, ya jangan dilakukan itu. Kasihan. Biar gimana Paula masih punya masa depan, punya kehidupan, punya anak yang kita harus jaga, ya. Jadi kalau memang sudah tidak suka ya sudah aja selesai gitu loh. Ya, bukan saya tidak mengarah kepada siapapun juga, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang meniupkan ini, saya tidak tahu dari mana sumbernya, tapi saya duduk perkaranya aja. Ini bisa menimpa tidak hanya ke Paula saja, dan bahkan ke tempat yang lain, ke wanita-wanita lain. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan silakan itu laporkan kepada kepolisian. Ya. Bang, berarti menurut abang sendiri, Paula nextnya bisa melapor ke kepolisian memidanakan oknum-oknum yang tadi abang bilang, Ya. sama oknum dari yang pihak Basina. Ya. Kita masih duga. Ya, oknum. Jadi gini, langkah hukum yang pertama, ya, saya pikir pengacaranya akan lebih pandai daripada saya. Saya pikir kuasa hukumnya pasti akan lebih pandai lah, lebih paham lah ya. Dan saya yakin udah langkah itu sudah dilakukan. Yang pertama, ya laporan ke Bawas terkait ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ini dugaan ya, sekali lagi pada diduga ya. Itu lakukan dulu. Yang kedua, ya laporkan yang menebarkan isu. Ya kan? Siapa nih? Pasti ada nih. Nah, itu yang pertamanya laporkan dulu. Ya kan? Nah, segera laporkan. Nah, supaya ada kejelasan terang benderang. Karena biar bagaimanapun juga kita butuh klarifikasi untuk membersihkan nama baik. Karena ini jejak digital ini mau sampai kapanpun tidak akan bisa lepas, tidak pernah hilang. Ya, jadi harus segera klarifikasi, harus segera selesaikan.